Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anak Nusantara. Selamat berjumpa dalam acara IKN, Intan Kreasi Nusantara. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Arkan Ali dari kelompok presenter Emi Ausna Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Teman-teman tahu nggak, dalam waktu 1 jam Emi Ausna Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten akan menghibur kalian. Sebelum itu, perkenalkan teman-temanku dulu ya. Halo teman-teman, saya Iqbal. Halo, saya Zizi. Halo, saya Raisa. Dalam acara kali ini akan dibagi menjadi 4 segmen. Segmen pertama adalah lagu-lagu Islami. Segmen kedua adalah pentas drama. Dan segmen ketiga adalah jumpa tokoh. Dan segmen keempat adalah profil madrasahku. Seperti apa ya penampilan mereka? Mari kita saksikan. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar.
Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji harapan ibu pertiwi. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji harapan ibu pertiwi. Ngomong-ngomong, segmen berikutnya apa ya? Oh, aku tahu. Segmen berikutnya adalah pentas drama. Tapi setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan di zaman Rasulullah, ada seorang pengemis yang tidak bisa melihat. Setiap hari ia selalu menghujat dan menjelek-jelekan Rasulullah. Sifat yang arogan itu tidak bisa dihentikan oleh para pedagang di pasar. Bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi. Rasulullah pun mendengar dan menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh pengemis yang tidak bisa melihat itu. Subhanallah, hati Rasulullah begitu mulia, bahkan boleh dikatakan hati emas, karena meskipun setiap hari dihujat, Rasulullah justru memberikan kasih sayang kepadanya. Saudara-saudara, apa kalian sudah tahu kalau setiap hari itu pengemis yang tidak bisa melihat selalu teriak-teriak menjelekan Rasulullah? Padahal orang itu ada kekurangan, tapi kenapa tidak puas diri tapi malah menunjukkan rasa kebencian kepada Rasulullah? Ya, aku juga pernah melihatnya. Apa yang dilakukan pengemis di pasar Madinah itu? Dia istri masanya tak bisa melihat. Tapi kenapa? Sifatnya begitu buruk. Apa salah Muhammad sehingga dia sangat membencinya? Aku pun pernah mengingatkan agar dia tidak menebar fitnah ataupun kebencian. Tapi dia tidak membegitu. Betul apa yang kamu katakan. Bahkan aku pernah mengingatkan pada dia untuk tidak sembarangan berkata-kata kotor. Tapi dia malah marah besar. Bahkan aku dipukulinya. Tetapi bagaimana lagi? Itu sudah menjadi sifat manusia yang iri dengki dan tidak pernah menebar kebaikan. Memang orang itu benar-benar meresahkan para pedagang di kota Madinah.
Sudahlah kalian, tidak usah merasa kebingungan. Karena Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki jiwa yang begitu besar. Beliau tidak pernah sakit hati meskipun tiap hari dihujat, dijelekan, tapi justru Nabi Muhammad membalasnya dengan seribu kebaikan. Ayo kita tinggalkan tempat ini, tidak baik untuk mengunjing di sini. Lihat dulu. Ayo beli. Ini minyak wangi harum baunya. Biasanya dipakai oleh pangeran dan putri raja yang membuat aroma di tubuh kita harum baunya. Ayo siapa beli? Harganya Dulu, jangan pergi. Di sini dulu. Betul. Biar cewek ngomong. Minyak wangi ini Aku akan takut. membuat pakaian Anda harum mewangi. Anda rugi kalau tidak membelinya karena harganya murah dan kemasannya pun sangat indah. Betul. Jalan. Ayo buruan Jalan. beli. Nanti kalau daganganku habis, kalian akan menyesal. Susu segar. Ada susu kambing, ada susu unta, ada susu kuda liar. Ayo minum susu supaya tubuh tidak gemetar. Kalau Anda minum susu ini, pasti akan selalu sehat dan kuat dalam bekerja. Jangan sampai kehabisan. Ayo beli susu. Susu ini akan menghilangkan rasa dahaga dan akan terasa hangat di badan. Kalau Anda ingin tetap sehat walafiat, minumlah susu unta ini sehari 2 kali. Dijamin badan Anda tidak akan terasa lelah. Makanya, ayo buruan beli. Ayo cepat beli. Ini susu murni asli yang bisa membuat badan kita segar bugar. Ayolah, jangan sampai kehabisan. Halo. Ini kain sutra yang lembut dan berwarna indah. Bisa dipakai untuk membuat pakaian seperti gaun. Pokoknya yang memakainya pasti akan menjadi gagah bagi kaum Adam dan akan menjadi cantik jelita bagi kaum Hawa. Ini kain akan membuat penampilan Anda mempesona. Apalagi kalau dibikin gaun untuk pesta, pasti akan terlihat bagaikan raja dan ratu. Ayolah beli kain harga murah dan terjangkau. Dijamin asli kain berkualitas. Cepat. Ayo beli. Di sini ada daging kambing, ada daging unta yang segar dan murah harganya. Ayo silakan beli dan pilih sendiri. Pasti nanti akan membuat masakan tuan dan nyonya bertambah lezat dan enak rasanya. Ayo jangan sampai kehabisan, buruan beli. Betul itu, daging ini murah harganya karena hari ini diobrol. Cepat buruan beli, bisa dimasak buat pesta-pesta dan daging ini sangat berkualitas tinggi, penuh gizi dan membuat badan sehat, tidak mudah sakit. Pokoknya dijamin halal dan pasti nanti akan ketagihan. Kalau ibu mau terlihat cantik, beli perasaan dari kami ini. Emas murni dijamin berkualitas tinggi. Ayo beli, jangan sampai kehabisan. Dan hari ini ada harga spesial yang sungguh murah. Ayo beli. Ini benar-benar emas murni. Ini perhiasan benar-benar indah dan berkualitas tinggi. Ada kalung, ada cincin, ada liontin, dan ada gelang yang bertahtakan berlian. Ayo jangan lewatkan kesempatan ini. Beli. Siapa cepat pasti dapat harga yang tepat. Meskipun sering diperingatkan oleh banyak orang, tapi pengemis itu tetap saja memiliki rasa percaya diri yang sangat hebat. Padahal mereka itu sebenarnya tidak berdaya karena tidak bisa melihat terangnya dunia. Entah kenapa sifat buruknya itu semakin merajalela dan dia tidak bisa menyadari bahwa kehadirannya di pasar itu membuat resah karena selalu berbicara teriak-teriak tidak jelas. Tetapi masyarakat di pasar tetap membiarkan si pengemis untuk bersikap sesuka hati karena Rasulullah telah meneladani dengan perbuatannya untuk memberikan kasih sayang kepada orang yang berkebutuhan khusus dengan hati yang tulus. Meskipun orang yang diberikan kasih sayang itu sudah menjelek-jelekan dan memfitnahnya.
diri. Sudah banyak diberi pertolongan, tapi malah berkata-kata kotor dan menghujat orang yang tidak pernah menyakiti hatimu. Sudahlah, sadarlah dirimu. Jangan teriak-teriak yang membuat resah orang-orang pasar ini. Kamu itu makin dibiarkan, makin jadi-jadi. Nanti kalau orang-orang pasar ini habis kesabarannya, kamu akan tahu akibatnya. Kenapa kamu ngatur-ngatur aku? Aku mau menghujat Muhammad. Aku mau membenci Muhammad. Itu suka-suka aku. Apa urusan kalian? Gak ada urusannya kan? Pasar ini tempat umum, bukan tempat kalian-kalian. Asal kalian tahu ya, orang-orang di pasar ini sebetulnya sudah muak sama kamu. Hanya karena kasihan pada keadaanmu, mereka enggan mengusirmu. Pedagang-pedagang di situ malah dirugikan. Gara-gara kamu, mereka malas belanja di tempat ini. Kalian itu sinting semua. Sudah, kalian pergi dari sini. Ngapain ngatur-ngatur saya? Pergi, pergi, pergi. Di saat Rasulullah sudah wafat, para sahabatnya mulai merenungkan akan menjalankan sunnah Rasul yang bisa menuntun hidup manusia untuk menjadi jalan kebenaran. Mereka berbondong-bondong menghampiri kerabat dekat Rasulullah untuk banyak belajar nilai-nilai keagamaan yang diajarkan Nabi Muhammad. Begitu juga dengan Abu Bakar dan para sahabatnya. Mereka tidak larut dalam kesedihan, tetapi justru menumbuhkan semangat untuk melanjutkan dakwah dan siar agama Islam yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita benar-benar kagum pada Rasulullah dan beliau telah menjadi teladan bagi kehidupan kita. Menurut kamu, apa yang membuatmu kagum kepada Rasulullah? Beliau tidak pernah mengajarkan kebencian meskipun berbeda agama dan berbeda suku. Itulah yang patut kita teladani. Betul apa kata kamu saudara? Kita harus meneladani Rasulullah untuk hidup damai, saling berkasih, sayang tanpa adanya kebencian. Ya, itu betul sekali. Dengan saling berbagi, bersilaturahmi, hidup ini lebih bermakna. Karena akan tercipta suasana persaudaraan yang sejati. Saya sekarang sedang sedih. Nabi Muhammad sudah wafat, tetapi masih membekas di hati saya tentang ajaran yang diberikannya, yang bisa menjauhkan kita dari kejamnya dunia karena terlalu memikirkan harta dunia. Betul itu, Rasulullah sudah mengajarkan untuk tidak menyewakan harta di dunia, karena itu nanti akan menjadikan kita sengsara selama-lamanya. Ya sudah, kita harus ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ayo kita ke masjid. Oh iya, saya sampai lupa ini waktu sholat. Ayo kita ke masjid. Abu Bakar pun pergi menjumpai pengemis yang tidak bisa melihat itu di pasar Madinah. Namun, apa yang terjadi? Si pengemis itu marah karena merasakan yang memberi makanan tersebut tidak selembut Rasulullah. Akhirnya, Abu Bakar pun menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa bersikap selembut orang yang setiap pagi sudah memberi roti dan minum pada pengemis tersebut. Ini tangan siapa? Kenapa tanganmu begitu kasar? Sepertinya kamu bukan orang yang setiap pagi datang ke sini memberi makan kepadaku. Mohon maaf ya, saya memang bukan orang yang setiap pagi ke sini datang menyuapi kamu. Lalu, kamu itu siapa? Dan orang yang tiap pagi ke sini siapa? Katakan kepadaku. Aku adalah Abu Bakar. Dan ketahuilah, orang yang setiap pagi datang menyuapi kamu dengan penuh kasih sayang itu adalah Muhammad SAW yang selama ini kau hujat, kau fitnah, dan kau jelek-jelekan. Ya ampun. Benarkah itu? Benar, dialah Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Wah ya Tuhan. Jadi saya ini pendosa. Apakah aku bisa diampuni? Kalau begitu, aku akan masuk Islam, menjadi pengikut Rasulullah. Alhamdulillah.
Si pengemis yang tidak bisa melihat itu telah mendapatkan hidayah dan berkenan masuk agama Islam. Begitu indahnya Rasulullah dalam berdakwah, tidak pernah teriak-teriak menebar kebencian, bahkan tidak pernah mengajak untuk memusuhi pemimpin negara. Tetapi justru dengan cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW bisa menjadi penyejuk umat manusia. Wah, Rasulullah itu luar biasa ya. Iya dong, Rasulullah harus kita teladani. Selanjutnya adalah segmen ketiga. Jumpa tokoh. Tapi ada yang mau lewat tuh. Arkan, tokoh itu apa sih? Ih, masa nggak tahu? Tokoh adalah orang yang memiliki ilmu tinggi yang bermanfaat untuk banyak orang. Seperti Apa ya segmen Jumpa Tokoh? Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih ya datang mengunjungi Bapak, apalagi tempatnya di Museum Patriot ya. Memang itu pembelajaran anak muda. Jadi kalian boleh tanya kepada saya apa saja, silakan. Bapak, apakah yang dimaksud toleransi? Jadi toleransi itu adalah menghargai perbedaan. Nah, negara kita Indonesia ini memang paling unik dibandingkan negara lain. Uniknya apa? Secara geografis terdiri dari ribuan pulau, 13.700 lebih pulau. Ya. Tidak ada negara lain seperti ini. Yang kedua, secara demografis. Kita terdiri dari banyak suku, ratusan suku. Dari Aceh sampai Papua itu. Menjadi satu adalah bangsa Indonesia. Dan kita juga punya perbedaan agama. Ada 6 agama yang diizinkan pemerintah. Kalian apa Muslim? Ya kan? Temanmu pasti ada yang Kristen, ada yang Buddha mungkin, ada juga yang Konghucu, yang keturunan Tionghoa, kan pasti ada. Nah, perbedaan-perbedaan itu jangan menjadi kita menjadi terpisah-pisah. Nah, ingat kita adalah bangsa Indonesia yang berdiri seperti itu, banyak suku, banyak agama yang berbeda. Jadi kita harus menjalankan toleransi. Tadi contoh yang sederhana begini ya. Jadi misalnya kita Muslim, ada orang yang lagi merayakan teman kita nih Natal, ya kita begitu. Jadi itu ucapan selamat Natal ya. Jadi itu contoh. Begitu juga yang non-Muslim, begitu pas kita Lebaran, kita selamat Idul Fitri ya. Nah itulah toleransi. Ya. Jangan sampai perbedaan ini menjadi perpecahan. Perbedaan suku, perbedaan agama harus menjadi sebuah kekuatan. Itulah toleransi. Apalagi? Maksudnya berbeda apa? Pandangan agama. Ya memang itu tadi sudah saya kan kenyataan fakta ya, kita ini kan macam-macam. Tapi tidak boleh kita saling menyerang, saling membenci karena perbedaan keyakinan, itu tidak boleh. Ya. Kalau saya katakan tadi kan, pasti raya yang Muslim mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, pas Natal kita Muslim mengucapkan selamat Natal ya, sama kita. Jadi jangan sampai sekali lagi perbedaan menjadi kelemahan kita, jangan. Karena kita memang diciptakan Allah itu negeri yang unik itu yang berbeda. Yang lain? Selanjutnya, Bapak, apakah menghujat, menjelek-jelekan orang lain itu termasuk perbuatan terpuji? Ya tentu tidak ya. Jadi menghujat, memaki-maki orang itu perbuatan yang tercela. Kita harus sadar bahwa
teman itu harus kita jadikan saudara. Jadi yang kita sekali lagi kita tekankan kita ini sebangsa dan setanah air. Jadi kita harus sadar juga bahwa manusia itu termasuk dia yang kita hormati maupun aku sendiri kan, kalian sendiri kan, pasti ada kekurangan. Apakah kekurangan secara fisik, apakah kekurangan secara intelektual, itu pasti ada. Nah, kita tidak boleh kalau kita lebih pintar menghina, kamu goblok misalnya kayak gitu, itu tentu tidak bagus ya. Harus sadar bahwa orang itu selalu ada kelemahannya dan kita sejauh mungkin bisa membantu kelemahan dia itu supaya bisa lebih maju lagi. Intinya gitu. Kamu kok belum tanya sekarang? Bapak, apa yang dimaksud dengan intoleransi? Nah, intoleransi itu kebalikan toleransi tadi. Jadi kalau kalian misalnya diundang misalnya temennya ulang tahun, ya misalnya contohnya. Sementara yang ulang tahun temanmu itu agamanya Katolik, gitu, atau Buddha atau yang lain lah, bukan Muslim, kamu sendiri Muslim. Terus kamu nggak mau datang karena tidak datang itu intoleransi namanya, tidak boleh. Ya. Terus suatu saat ada juga temenmu yang ulang tahun, ya kebetulan dia orang Batak gitu. Kamu tadi orang apa kalau kamu? Sunda, Jawa atau Sunda? Jawa. Nah, orang Jawa kan dia orang Batak kan, orang Jawa, gua nggak mau datang lah, kan gitu. Nah, itu nggak boleh, itu intoleransi seperti itu, ya. Jadi sekali lagi penting sekali ya memahami bahwa perbedaan itu bukan satu masalah. Perbedaan itu harus kita jadikan kekuatan. Kita beda agama, beda suku, tapi kita. Nah, oleh karena itulah di simbol negara gambarnya apa coba? Simbol negara gambarnya apa? Burung Garuda. Di bawahnya ini kakinya ada tulisan apa? Nah, itu artinya Bhinneka Tunggal Ika. Kita beragam tapi kita satu, kita itu. Gitu. Jadi sudah diingatkan di situ di simbol negara itu. Bhinneka Tunggal. Ya, jadi kalian harus terus memberikan toleransi, harus akur dan teman-temanmu yang sekali lagi beda suku, beda agama. Ya, jangan sampai perbedaan itu menjadi kelemahan, ya, sehingga kita jadi negara yang lemah nanti Indonesia ini. Dan itu sudah dibuktikan. Ya, waktu revolusi dulu, ya, anak Batak, ya, anak Sunda, sama Jawa, sama Papua, Maluku, Aceh, kumpul di Jakarta namanya. Waktu itu adalah Sumpah Pemuda. Sumpah, adalah tidak agama, beda suku. Semua bersama-sama. Itulah makanya dia berhasil. Karena perbedaan itu bisa mereka satukan. Ya, sehingga menjadi kekuatan. Ya. Kalau masing-masing berjuang, nah itu yang sudah terjadi kapan terakhir. Begitu dia menyatu, menjadi kekuatan besar. Ya. Bisa mengalahkan kekuatan yang jauh lebih besar, persenjataan yang lebih modern mereka di sana. Jadi penting sekali memberikan toleransi. Oke? Ya, jadi kalian sudah lihat ya Museum Bang Yos, dulu Bang Yos waktu kecil itu seperti apa digambarkan di situ. Ya, kamu sekarang pada pakai sepatu, dulu Bang Yos waktu kecil sendal jepit aja nggak punya tuh, kan gitu. Sepeda juga nggak punya. Kemana-mana jalan kaki berkilo-kilo mau sekolah 4 kilo kelas 6 itu karena di kampung saya hanya sampai kelas 5 kelas 6 nya di tempat jauh jalan kaki anak kecil SD itu kelas 6 itu yang kelas 6 coba ada kamu kelas 6 umurmu? 12 tahun jalan kaki lewatin hutan, lewatin sawah kehausan, gak punya duit gitu kan ngeprok air sungai aja gitu panturan itu kan jadi lagi itu saya dulu tetapi sekali lagi banyak sukses itu bukan jatuh dari langit ya. Sukses itu melalui perjuangan gitu. Sampai kapanpun saya percaya kepada Allah karena Allah akan memberikan jalan pada orang yang memang mau berusaha ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan semua bermanfaat. Saya ingin kalian mempunyai motivasi. Kalau Bapak namanya Sutioso ini, ya,
dari kecil kayak begitu, anak desa, anak miskin, serba kekurangan, bisa seperti ini, kalian harus lebih dari saya. Insya Allah. Terima kasih. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas obrolannya. Terima kasih kembali ya. Sampai jumpa. Belajar yang baik ya. Insya Allah kalian berhasil. Ngomong, aku mau jadi tokoh. Makanya harus pintar. Segmen berikutnya adalah profil madrasahku. Tapi ada yang mau lewat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anak Nusantara. Balas di segmen profil madrasahku. Halo, nama saya Ali. Halo, nama saya Azra. Halo, nama saya Alia. Halo, nama saya Dama. Hari ini saya akan menceritakan tentang ekstrakurikuler drum band. Di dalam ekstrakurikuler musik drum band ini, kita dapat melatih fokus, kekompakan sesama tim, dan kelarasan. Seperti apa? Mari kita saksikan. Ekstrakurikuler Marawis, alat musik yang dibawa oleh penyiar agama Islam yang berasal dari Timur Tengah. Seperti apa kita saksikan ya. Khairul bariyah nazara ilayya ma'ataillah hamdul atiyah. Khairul bariyah nazara ilayya ma'ataillah hamdul atiyah. Khairul bariyah. Ekstrakurikuler menari. Dalam ekstrakurikuler menari, kita bisa menjadi cerdas. Dalam ekstrakurikuler menari, kita harus fokus dalam menghafalkan gerakan tari. Dalam ekstrakurikuler menari, kita harus memperhatikan 3 ini. Pertama, wiraga. Dalam menari, kita harus bergerak dengan cantik dan indah. Kedua, irama. Dalam menari, kita harus memperhatikan iramanya, tidak asal menari saja. Ketiga, wirasa. Dalam menari, kita harus mengeluarkan ekspresi.
Seperti apa? Mari kita lihat. Saya akan menjelaskan tentang eskul robotik. Eskul robotik bisa membuat kita lebih cerdas dalam teknologi. Bagaimana kita saksikan yuk? Kami Madrasah Al-Husna Rahmat bertekad membada melangkah bersama, mendidik membina insan berkarakter, beriman bertakwa berakhlak mulia. Ibu Siti Mastiara SAG MPD selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Husna Ciledug. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan Madrasah Ibtidaiyah, saya menjelaskan sedikit tentang berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Al-Husna. Pertama, MI ini berdiri diawali adanya Yayasan Pendidikan Yayasan Al-Husna Rahmat dari tahun 1990. Pendiri yaitu almarhum Haji Ahmad Rahman bin Haji Sa'ari dan Ibu Haidah Asuna. Berdiri yayasan ini diawali dengan adanya kegiatan majelis taklim ibu-ibu serta anak-anak. Kemudian di tahun 1990 berdiri Raudatul Atfal yang berlangsung sampai saat ini. Setelah itu di tahun 1995 berdiri Madrasah Ibtidaiyah Al-Husna.
Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Kemudian kami madrasah memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi kami adalah teladan dalam perilaku, unggul dalam prestasi, dan peduli lingkungan. Misi kami menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang infak dan IPTEK. 2018 sampai 2020 3 rombel, 2021 sampai sekarang alhamdulillah 4 rombel. Yang mana sampai sekarang ini kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 jumlah rombel sebanyak 24 rombel. Dengan jumlah siswa sekarang ini mencapai 814 siswa. Al-Husna ini tahun 1995 sampai 2001 ini masih 1 rombel, masing-masing tingkatan dari kelas 1 sampai kelas 6. Tahun 2001 sampai 2015 2 rombel. Kemudian kami di sini mengembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di madrasah ini. Di sini dilatih untuk belajar berpidato, itu kegiatan ekskul muhadharah. Semua kegiatan ini alhamdulillah kita memiliki banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh kegiatan. Madrasah itu bisa maju, madrasah itu hebat, sehingga alhamdulillah tercapailah cita-cita saya untuk mengembangkan madrasah ini yang alhamdulillah sekarang muridnya sudah hampir 814 siswa. Pendiri yayasan Bapak Haji Rahmat, jadi membawalah Al-Husna, tapi terkenalnya dengan Madrasah Al-Husna Ciledug.